Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Putri Regina dengan NIM 21140075075 dengan program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B, PP 21 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bisa juga diartikan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lafaz ayat ini merupakan kalimat berita yang dimaksudkan sebagai ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian yang terkandung di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang memiliki semua ungkapan pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang harus dipuji. Lafaz Allah merupakan nama zat yang berhak untuk disembah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Pengertiannya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang memiliki semua ungkapan pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya atau oleh semua makhluknya, yaitu yang terdiri dari manusia, jin, malaikat, dan lain-lain sebagainya. Yang masing-masing dari mereka itu disebut alam, oleh karenanya ada alam jin, alam manusia, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat adalah menghendaki kebajikan bagi orang-orang yang menerimanya. Ayat selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya adalah yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat kelak. Lafaz Yaumuddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bagi orang yang menyebutnya Maliki, maka maknanya akan menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat kelak. Ayat selanjutnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah. Maksudnya di sini adalah bahwa kita beribadah dan menyembah hanyalah kepada Allah dengan tidak seperti dengan mengesahkannya, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, wa iyyaka nasta'in, yang artinya dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maksudnya di sini bahwa kita sebagai hamba Allah hanya
harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar memohon pertolongan kepadanya dalam menghadapi semua hambanya atau dalam menghadapi segala rintangan di dunia. Masuk kepada ayat selanjutnya, yaitu Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya di sini adalah bahwa kita meminta kepada Allah untuk membimbing kita menuju ke jalan yang lurus, yang dijelaskan oleh ayat selanjutnya yang berbunyi Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Suratal ladzina an'amta 'alaihim, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Lalu waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yang ditujukan kepada orang-orang Kristen. Faedah dari penjelasan tersebut dapat kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya hanya kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang muslim, bukan kepada orang-orang Yahudi dan bukan pula kepada orang-orang Kristen. Kandungan dari surah Al-Fatihah itu diantaranya yang pertama, akidah. Akidah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang kemudian disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Aspek akidah ini mengajarkan mengenai keyakinan atau keimanan kita sebagai hamba Allah yang dikenal dengan rukun iman. Yang kedua adalah ibadah. Tentang ibadah ini diterangkan pada ayat kelima bahwa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengajarkan kepada hambanya bahwa secara langsung mengajarkan kepada hambanya untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Yang ketiga adalah tentang hukum-hukum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sejumlah peraturan adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat adalah janji dan ancaman. Janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dusta. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi hambanya yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa kepadanya. Dan adapun ancaman yang berupa azab akan diberikan kepada mereka yang mengingkari Allah. Yang kelima adalah kisah-kisah. Allah Subhanahu wa taala sengaja menceritakan riwayat terdahulu dengan banyak agar dapat menjadi teladan dan dapat diambil pelajarannya bagi hambanya yang lain. Sekian tafsiran ayat surah Al-Fatihah ayat 1-7 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.